Selamat siang kepada Bapak dosen dan teman-teman semua. Di sini kami selaku kelompok 7 akan membahas materi mengenai aspek keuangan. Dengan dosen pengampu Bapak Iketut Sunarwijaya, SE MSI. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Niputu Ayu Cynthia Agustini absen 17 sebagai pembicara pertama, Gusti Ayudiah Permata Dewi absen 19 sebagai pembicara kedua, Kadek Kartika Nurjayanti absen 30 sebagai pembicara ketiga, Niputu Alicia Novita Maharani absen 35 sebagai moderator sekaligus pembicara keempat. Adapun sub materi yang akan kami bahas, yang pertama, sumber dan penggunaan dana. Yang kedua, aliran kas. Yang ketiga, macam-macam biaya. Yang keempat, menghitung kebutuhan modal investasi. Untuk mempersingkat waktu, untuk pembicara pertama, untuk waktu saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Nah, jadi di sini saya akan membawakan materi mengenai sumber dan juga penggunaan dana. Nah, sebelum itu, untuk mendanai perusahaan itu biasanya dibutuhkan relatif biaya yang cukup besar. Nah, perolehan dana ini dapat dicari dari berbagai sumber dana lainnya seperti dari modal sendiri atau modal pinjaman atau juga dari kedua modal tersebut. Nah, kemudian penggunaan kedua jenis modal ini baik untuk modal investasi atau modal kerja itu jelas berbeda. Nah, jadi dapat dilihat dari asalnya, modal ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu modal asing atau modal pinjaman. Nah, modal asing ini itu diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya itu diperoleh secara pinjaman. Namun, perolehan modal asing ini juga relatif sulit karena itu diperlukan syarat-syarat tertentu sesuai dengan kebijakan pemilik dana tersebut. Nah, kemudian adapun keuntungan dari modal pinjaman ini itu adalah jumlahnya itu relatif tidak terbatas, yang artinya tersedia dalam jumlah yang banyak. Kemudian sumber dana modal asing ini itu dapat diperoleh dari yang pertama yaitu pinjaman dari perbankan, yang kedua pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan modal negara atau lembaga keuangan lainnya, dan yang terakhir itu adalah pinjaman dari perusahaan non-bank. Selanjutnya yang kedua yaitu ada modal sendiri. Nah, modal sendiri ini adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik secara tertutup maupun secara terbuka. Nah, jadi maksud dari tertutup ini adalah dari kalangan internal pemilik saham sebelumnya, sedangkan untuk terbuka yaitu dengan menjual saham kepada masyarakat luas. Nah, adapun keuntungan dari modal sendiri ini adalah tidak adanya beban bunga yang terdapat di modal pinjaman. Nah, kemudian adapun modal sendiri ini berasal dari yang pertama yaitu setoran dari pemegang saham, yang kedua dari cadangan laba, dan yang terakhir dari laba yang belum dibagi. Baik, sekian materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara kedua. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pembicara pertama, yaitu mengenai aliran kas atau cash flow. Cash flow merupakan arus kas atau aliran kas yang ada di perusahaan dalam suatu periode tertentu. Cash flow menggambarkan beberapa uang yang masuk ke perusahaan dan jenis-jenis pemasukan tersebut. Cash flow juga menggambarkan beberapa uang yang keluar serta jenis-jenis biaya yang dikeluarkan. Nah, laporan perubahan kas atau cash flow statement disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode tertentu, serta memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaan-penggunaannya.
Nah, jenis-jenis cash flow yang dikaitkan dengan suatu usaha terdiri dari yang pertama ada initial cash flow atau lebih dikenal dengan kas awal yang merupakan pengeluaran pada awal periode untuk investasi. Yang kedua ada operational cash flow yang merupakan kas yang diterima atau dikeluarkan pada saat operasi usaha. Yang ketiga ada terminal cash flow merupakan uang kas yang diterima pada saat usaha tersebut berakhir. Nah, selanjutnya ada pentingnya kas akhir bagi investor jika dibandingkan dengan laba yang diterima perusahaan. Itu dikarenakan yang pertama, kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai sehari-hari. Yang kedua, kas digunakan untuk membayar semua kewajiban yang jatuh tempo. Yang ketiga, kas ini juga digunakan untuk melakukan investasi kembali. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai berbagai macam biaya, di mana biaya ini didefinisikan sebagai alat tukar, pengeluaran, atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan manfaat. Nah, dalam akuntansi keuangan, pengeluaran atau pengorbanan pada tanggal akuisisi dicerminkan oleh penyusutan atas kas atau aset lain yang terjadi pada saat ini atau di masa yang akan datang. Menurut Hansen dan Moen 2009, perilaku biaya ini adalah istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya ini berubah seiring dengan perubahan keluaran. Nah, biaya bereaksi pada perubahan keluaran dengan berbagai cara. Nah, berikut ini adalah klasifikasi aktivitas yang mempengaruhi adanya keluaran, di mana yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap ini didefinisikan sebagai biaya yang dalam jumlah keseluruhan itu tetap atau konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat keluaran aktivitas berubah. Yang kedua ada biaya variabel. Nah, biaya variabel ini didefinisikan sebagai biaya yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan keluaran. Yang ketiga ada biaya campuran, yaitu biaya atau semi variabel didefinisikan sebagai biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan variabel. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pembicara kedua mengenai berbagai macam biaya. Selanjutnya yaitu klasifikasi biaya berdasarkan potensinya. Setiap sesuatu memiliki resiko positif atau negatif. Begitu juga dengan biaya. Ditinjau dari potensinya, yaitu yang pertama ada biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang merupakan biaya yang mampu menambah keuntungan dengan berinvestasi, namun tetap memiliki berpotensi merugi. Contohnya yaitu akan membeli tempat produksi baru. Dalam pembelian properti, pastinya terdapat nilai investasi di masa mendatang bila aset tersebut dijual. Yang kedua ada biaya hangus atau sunk cost. Biaya hangus yaitu biaya pengeluaran yang tidak bisa dikembalikan sebagai akibat dari resiko pengalokasian tersebut. Misalnya, pada saat menginvestasikan modal dalam suatu usaha dan hasilnya rugi sebab bisnis tersebut bangkrut, maka uang akan hilang. Selanjutnya, klasifikasi biaya berdasarkan kegiatan operasional. Setiap kegiatan perusahaan pastinya membutuhkan dana untuk menunjang kelancaran aktivitas, yang dikenal dengan istilah biaya operasional. Klasifikasi biaya tersebut berdasarkan kegiatan operasional yaitu yang pertama biaya produksi. Pengertian dari biaya produksi adalah pengeluaran perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa agar bisa dijual dengan harga tertentu. Dalam operasional perusahaan, biasa produksi merupakan salah satu jenis biaya dengan nominal terbesar. Terdapat berbagai jenis biaya produksi. Selanjutnya yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah salah satu jenis biaya produksi yang dibayarkan pada saat sumber daya manusia berkaitan langsung dengan pembuatan barang atau jasa. Cara pembayarannya bisa tetap setiap bulan atau berdasarkan jumlah satuan produksinya, yang termasuk dengan tenaga kerja langsung, misalnya petugas produksi. Selanjutnya yang ketiga adalah biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu biaya tenaga kerja yang tidak langsung seperti
seperti bagian pemasaran, personalia, satpam, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada biaya penyusutan. Biaya penyusutan merupakan biaya yang dinilai semakin berkurang dari waktu ke waktu karena manfaat atau kualitas aktiva tersebut menurun. Selanjutnya ada biaya perawatan, yaitu jenis biaya yang dikeluarkan dalam rangka menjaga dan mempertahankan aktiva atau hal mendukung produktivitas. Misalnya biaya perawatan mesin-mesin, biaya servis, dan sebagainya. Selanjutnya ada biaya investasi, yaitu suatu bisnis juga memerlukan biaya investasi. Biaya ini dilakukan untuk menambah pemasukan kas dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik, yaitu pengeluaran di luar jenis biaya produktif dan berperan penting dalam kelangsungan perusahaan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya sebagai pembicara 4 akan menjelaskan materi mengenai menghitung kebutuhan modal investasi. Biaya kebutuhan investasi. Investasi adalah penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Komponen yang terkandung dalam biaya kebutuhan investasi biasanya disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan. Secara garis besar, biaya kebutuhan investasi meliputi biaya prainvestasi, biaya aktiva tetap, dan biaya operasi. Secara umum, komponen biaya kebutuhan investasi adalah sebagai berikut. Adapun yang pertama, biaya prainvestasi. Biaya prainvestasi terdiri dari biaya pembuatan studi, biaya pengurusan izin-izin. Yang kedua, biaya pembelian aktiva tetap. Biaya pembelian aktiva tetap ini meliputi aktiva tetap berwujud, antara lain tanah, mesin-mesin, bangunan, peralatan inventaris kantor, dan aktiva berwujud lainnya. Aktiva tidak berwujud antara lain goodwill, hak cipta, lisensi, dan merek dagang. Yang ketiga ada biaya operasional yang terdiri dari upah dan gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon dan air, biaya pemeliharaan, pajak, premi asuransi, biaya pemasaran, dan biaya-biaya lainnya. Sumber pembiayaan ini untuk memenuhi kebutuhan sendiri dapat digunakan modal sendiri ataupun modal pinjaman atau modal dari keduanya. Pembiayaan untuk pembelian aktiva tetap biasanya bersumber dari pinjaman jangka panjang. Hal ini disebabkan aktiva tetap digunakan dalam waktu relatif panjang. Dan adapun biaya untuk operasional biasanya digunakan dari pinjaman jangka pendek. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Untuk waktu, kami serahkan kepada Bapak dosen. Terima kasih.